Siapa petani yang bermimpi mampu mengekspor hasil produksinya ke mancanegara? Mimpi itu ternyata bisa terwujud kalau tekad, kemauan belajar, dan kesempatan berkumpul jadi satu. Contohnya petani tambak bandeng Desa Menasah Asan. Sejak tahun lalu, bandeng dari desa di pelosok Aceh Timur ini sudah menembus pasar ekspor. Di tahun 2022, desa dengan tambak seluas 230 hektar ini mengirimkan 40 ton ekspor bandeng perdananya. Masih jauh di bawah target, sebab target ekspor mereka sebenarnya 300 ton per tahun. Kelompok tani bandeng yang bernama Bina Sejahtera Insani ini memang masih tahap belajar. Dalam prosesnya, para petani bandeng ini memang harus banyak jatuh bangun dan menelan masalah untuk bisa memenuhi standar kualitas ekspor. Mereka pun tidak serta-merta mampu mengekspor bandeng. Didampingi Bank Syariah Indonesia melalui BSI Maslahat sebagai mitra. Yang pertama sekali dari BSI Maslahat, ya kan, memang berupaya bagaimana komoditi yang diproduksi oleh kelompok-kelompok binaannya itu kalau bisa komoditi yang bisa diekspor. Seperti kepala desa bilang tadi, mungkin atau enggak. Untuk apa ikan itu diekspor? Ya kan? Bandeng. Yang biasa orang ekspor tuna. Ini kok bandeng? Ya kan? Ya kita karena sudah programnya kita jalankan. Ya kan? Kita produksi. Kita komit. Waktu awal-awalnya kita ragu, benar atau enggak? Kalau kita kan, kalau masyarakat tidak ragu, kalau anggota kelompok, kalau kita kan tidak tahu kemana, karena itu untuk umpan tuna. Jadi kita produksi. Sebenarnya kita punya target 25 ton per bulan. Nah, karena kondisi kita masih membutuhkan waktu proses belajar, ya kan, maka berapa yang ada kita kirim. Untuk menampung panen, kelompok tani tambak bandeng ini mempunyai standby buyer, PT Yakin Pasifik Tuna. Perusahaan ini juga menyeleksi produk, mengemas dan mengirimkan bandeng ini ke luar negeri. Sadar para petani tambak masih harus terus belajar, PT Yakin Pasifik Tuna pun memberikan banyak kelonggaran. Makanya dari Yakin Pasifik Tuna juga melonggarkan, ya kan? Ya udah kirim aja dulu. Seberapa? Oh, apa 2 bulan sekali ada 25 ton mereka kirim, ataupun 3 bulan sekali. Pokoknya kita komit dalam hal ini, proses pembelajaran itu harus tercapai supaya nanti di saat volume itu sudah tercapai, ya kan? Itu kan bisa tergerak apabila petani-petani lain melakukan hal yang sama. Itu sudah mudah. Proses pengiriman ekspor ini memang cukup panjang. Panen ikan bandeng di Desa Menasah Asan akan dibawa ke tempat penampung ikan. Dari TPI terus nanti dibongkar lagi, dimuat pakai mobil storage untuk dibawa ke storage di Banda Aceh di PT Yakin Pasifik. Nah, sampai sana diolah lagi, dilakukan sortir, pembersihan, terus masuk ke dalam box packing itu, disimpan. Nah, itu terus dilakukan. Kalau udah cukup kuota 1 kontainer, maka mereka keluarin. Teknis yang kita buat, bagaimana upaya ikan itu size 5 ekor itu 3 bulan harus panen. Pertama kan di karantina dulu kira 1 bulan, habis itu dipindahkan ke dalam tambak pembesaran seperti ini. Nah, di situ digondol. Makanya persiapan pakan alami juga harus lebih matang. Ya kan, nanti di ujung-ujung udah habis pakan alami baru sodor pelet dalam pabrikan. Kan kalau kita buat lagi pakan alami kan butuh waktu. Jadi kita langsung dikasih pelet 1 bulan aja untuk fattening aja gitu. Kalau kita sebenarnya harus kejar 3 bulan, tiga kali. Nah, sekarang mungkin kita baru program 2 kali. Kedepannya harus 3 kali. Dengan panen 3 kali itu, insya Allah kelompok sudah menguntungkan.
Saat ini pasar ekspor bandeng kelompok tani Bina Sejahtera Insani baru Korea Selatan dan Jepang. Permintaan bandeng, sebagai bahan umpan kapal pancing tuna, sebenarnya cukup banyak. Tapi karena produksi masih belum stabil, penjualan ke luar negeri pun masih belum terlalu agresif. Saat ini bandeng umpan dihargai Rp14.000 per kilo. Untuk mendapatkan skala bisnis ekonomi, petani tambak masih harus mengejar volume produksi besar dan stabil. Jadi untuk bandeng ini kan dia bandeng ukuran kecil, dia bandeng umpan. Memang secara harga lebih murah, tapi kita berbicara tentang kuantiti. Jadi sebelumnya yang petambak bandeng ini 1 hektar dia menanam 2.500 ekor. Sekarang dengan kuantiti kecil ini mereka bisa nanam sampai 7.500 ekor per hektar. Sehingga efisiensi lahannya itu lebih maksimal. Saat ini permintaan kita yang udah kita ekspor itu ke Korea. Kemudian ada permintaan juga dari Taiwan untuk sebagai bahan umpan kapal pancing mereka. Jadi dari sampel yang udah pernah kita kirim berapa kali ekspor ini, menurut buyer itu memang kualitas kita bagus dibandingkan memang beberapa daerah produksi lain di Indonesia. Sehingga memang sekarang permintaannya terus meningkat. Sekarang tuh ekspor sangat mudah dibandingkan dengan 5-10 tahun yang lalu. Jadi sekarang sistem ekspor itu rata-rata sudah online. Jadi kita hampir tidak perlu jumpa dan semua dokumentasi sudah online. Apalagi dengan sistem-sistem terbaru di OSS dan lain-lain itu udah sangat memudahkan dibandingkan 10 tahun yang lalu. Mungkin orang dulu melihat ekspor itu sulit karena semua serba manual, kita harus cari orang dan lain-lain. Tapi sekarang sudah sangat mudah. Tambak kelompok tani Bina Sejahtera Insani ini sebenarnya dibangun dari bekas tambak yang rusak dan jebol semasa pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka. Saat ini jumlah anggota kelompok tani ada 50 orang dengan luas lahan yang dikelola sekitar 230 hektar. Menurut Muzakir, Ketua Kelompok Bina Sejahtera Insani, selain usaha tambak, para petani juga ada mendistribusi ikan ke kios-kios, menjual pakan ikan, pupuk, racun ikan dan obat-obatan untuk ternak ikan. Dulu apa pekerjaan kita? Oh, tambak. Tambak-tambak yang udah jebol, yang udah rusak itu beberapa tahun yang udah konflik itu kita perbaiki lagi. Setelah perdamaian itu kan banyak kali bantuan. Nah, bantuan itulah kita manfaat. Karena ada orang Pak Mus datang ke tempat saya, dibilang sama Pak Mus ada kelompok untuk budidaya ikan bandeng, ikan kecil itu untuk ekspor. Ya. Cocok kali, bilang cocok. Habis itu rekrutlah orang-orang di sini biar jadi satu kelompok, buatlah satu ketua. Carilah tambak sini. Ke BSI, kita lihat cara pengelola BSI ini, hasilnya lumayan. Nah, pendapatan dan ekonomi agak lumayan. Kegiatannya kami kalau di sini anggota, kalau sudah dikeringkan air tambak, kita ambil ikan, habis itu kita hitung dari tambak kecil ke yang tambak besar, kita hitung semua jumlah yang tinggal berapa, yang kita tanam bibit dasar itu berapa. Anggota kelompok tani merasa banyak terbantu dengan usaha tambak bandeng ini. Walau ada juga anggota kelompok yang membandel dan kendala lainnya di kelompok tani Bina Sejahtera Insani. Kadang-kadang anggota ya ada yang nggak patuh, itu kan. Kadang-kadang ada kendala hujan. Ada Pak yang rugi total, misalnya pasang besar, jebol pematangan, ada pernah. Untuk meningkatkan hasil panennya, petani tambak desa Menasah Asan menggunakan teknologi kincir air. Hebatnya, kincir air ini menggunakan panel surya sebagai suplai listriknya. Untuk solar panel ini kan secara kebetulan program BSI kan ada program greenhouse. Mereka mengandalkan panel di atas. Jadi berkolaborasi dengan PLN. Nah, jadi waktu itu ada dari pihak Jakarta BSI hadir ke sini, ya kan. Kita buat program untuk melakukan intensifikasi budidaya. Nah, jadi kalau lakukan intensifikasi budidaya, jadi harus ada alat tambahan. Ya, salah satunya yaitu kincir. Nah, tujuannya apa? Kincir ini yaitu menggerakkan air untuk meningkatkan oksigen. Nah, dengan demikian, jadi jumlah
ikan yang ditebar bisa lebih banyak. Jadi volume ikan yang bisa ditebar itu lebih banyak karena carrying capacity-nya sudah meningkat karena oksigen. Jadi kalau kita tidak lakukan alat tambahan menggunakan gencir, maka pada jumlah tebar itu nggak bisa dikirakan. Nah, jadi kita dengan menggunakan cahaya matahari, ya kan hanya investasi awal aja. Ya selanjutnya tinggal pakai aja. Nah gitu. Cuman kondisi dia juga butuh teknis perawatannya.